Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi terkait dengan bangun ruang, yaitu prisma dan limas. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada definisi daripada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas dan tutup. Jadi kita yang menjadi kata kuncinya adalah memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas dan tutup. Nah, pada bangun ini, mana yang sejajar dan kongruen bidangnya ini? Ada bidang ABC dan DEF. Ini adalah bidang yang sejajar dan kongruen. Nah, ini yang sebagai alas dan sebagai atap. Nah, ini yang atap. Oke. Nah, bagaimana dengan pemberian nama prisma? Jadi pemberian nama prisma itu didasarkan pada bentuk alasnya. Karena ini tadi alasnya berbentuk segitiga, maka prisma ini dikatakan sebagai prisma segitiga. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah balok dan kubus itu juga merupakan prisma? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena alasnya pada kubus dan balok itu mempunyai dua bidang yang sejajar sebagai alas dan sebagai tutup. Dia juga kongruen ya. Jadi mempunyai alas dan tutup yang sejajar dan kongruen. Kalau kubus dia berarti sama alas dan atapnya, balok juga alas dan atapnya sama. Namun kubus dan balok itu kalau dikatakan sebagai prisma, dikatakan sebagai prisma persegi dan prisma persegi panjang. Namun nama lainnya adalah sebagai kubus dan balok. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur prisma. Yang pertama adalah bidang. Bidangnya itu yang membatasi bangun ruang prisma segitiga ini. Yaitu bidangnya yang pertama ada ABC, ini yang bidang bentuknya segitiga, dan DEF, bintang yang bentuknya segitiga. Kemudian ada bidang tegak yang bentuknya adalah persegi panjang, yaitu ada ABED. Nah, ini ABED. Nah, ini. Kemudian ada lagi BCFE. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah ACFD. Ini adalah bidang yang bentuknya adalah persegi panjang. Bidang tegaknya bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian rusuk. Nah, apa itu rusuk? Rusuk ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada prisma segitiga. Kita akan lihat rusuknya berarti ada AB, kemudian ada lagi BC. Nah, karena AB berpotongan dengan BC, kemudian ada AC dan seterusnya. Oke, kemudian rusuk tegaknya prisma segitiga ada rusuk AD. Nah, ini rusuk AD ini. Nah, ini sebagai rusuk tegaknya. Ada CF. Mana CF? Ini rusuk tegaknya. Ada lagi BE. Ini sebagai rusuk tegaknya. Oke. Kemudian ada titik sudut. Titik sudutnya jelas ada A, B, C, D, E, F. Kemudian diagonal bidangnya garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang saling berhadapan. Ya, kita lihat berarti di sini ada BD. Nah, ini. Kemudian ada AE. Kemudian ada lagi EC. Ada lagi BF. Ada lagi AF. Dan ada lagi DC atau CD. Itu adalah merupakan diagonal bidang pada prisma segitiga. Selanjutnya, ada sifat-sifat prisma. Jadi mohon diamati ya prisma yang ada ini, tolong untuk diamati.
Prisma segitiga memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Sekali lagi saya ingat, alasnya segitiga ini dan atapnya juga segitiga ini merupakan kongruen ya, bentuk atau bidang datar yang kongruen. Setiap sisi bagian samping prisma segitiga berbentuk persegi panjang. Nah ini sisi tegaknya ABED, BCFE dan ACFD itu semuanya adalah berbentuk persegi panjang. Memiliki rusuk tegak. Nah, tadi yang saya sampaikan. Rusuk tegaknya, kalau ada sisi tegak berarti ada rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya mana? Ada FG, ini rusuk tegaknya. Kemudian ada EB, ini juga rusuk tegak. Ada lagi AD atau DA, ini juga merupakan rusuk tegaknya. Untuk setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Jadi diagonal bidangnya ketika mempunyai ukuran yang sama, maka ketika mempunyai panjang sisi yang sama, maka ukurannya juga akan sama. Selanjutnya, sekarang kita masuk kepada luas permukaan prisma. Jadi ketika kita mengamati prisma ini, berarti prisma ini dibentuk oleh dua segitiga yang kongruen, segitiga atau bidang datar segitiga yang kongruen, dan tiga persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Sehingga bagaimana menemukan luas daripada permukaan prisma segitiga? Yaitu luas seluruh permukaan prisma segitiga itu sendiri. Jadi seluruh permukaan ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa bangun pembentuk atau bangun datar pembentuk daripada prisma segitiga berarti ada dua segitiga yang kongruen dan sejajar dan ada tiga bangun persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Maka luas permukaannya ya sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah dengan luas seluruh bidang tegaknya. Sehingga 2 kali luas alas. Ya, luas alas berarti karena ini segitiga berarti 2 kali alasnya bentuknya segitiga ya berarti setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Ya, ditambah dengan 3 kali luas bidang tegaknya. Nah, 3 kali luas bidang tegaknya. Jadi 3 kali itu bisa A, B dikalikan BE, ditambah BC dikalikan CF, ditambah dengan AC dikalikan dengan CF. Itu akan menjadi luas permukaan daripada prisma. Oke, kemudian menemukan volume prisma. Ini yang pertama kita menemukan volume prisma daripada prisma segitiga siku-siku. Jadi diperoleh dengan membelah balok menjadi 2 bagian melalui salah satu bidang diagonalnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa balok itu juga merupakan prisma. Ya. Volume prisma tegak segitiga siku-siku, nah ini kita lihat, didapatkan dari setengah daripada volume baloknya. Nah ini kita bagi 2 ya, jadi ini dibagi 2, sehingga akan menjadi volumenya daripada satu ini menjadi setengah daripada volume balok. Berarti menjadi setengah dikalikan panjang, dikalikan lebar, dikalikan tinggi. Nah, setengah dikalikan panjang dikalikan lebar. Ingat, karena ini tadi segitiganya adalah siku-siku, sehingga ya ada siku-sikunya ini di sini ya siku-sikunya, sehingga setengah kali panjang dikalikan lebar ini sebagai luas alasnya. Ya, kemudian dikalikan dengan tingginya. Tingginya itu ini merupakan tinggi prisma ini ya. Nah, luas alas ini sama halnya karena ini segitiga menjadi setengah kali panjang kali lebar atau menjadi setengah kali alas dikalikan tinggi. Nah, namun di sini tingginya adalah tinggi segitiga. Ya, namun tinggi yang di sini ini merupakan tinggi daripada prismanya.
Sehingga mengingat bahwa setengah kali panjang kali lebar adalah luas alas prisma segitiga siku-siku, sehingga volume prisma tegak segitiga siku-siku menjadi luas alas dikalikan tinggi. Ingat, karena luas alasnya adalah setengah kalikan alas dikalikan tinggi. Dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah sebagai tinggi prisma. Selanjutnya, bagaimana jika prismanya merupakan segitiga sama kaki? Ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang tadi, dengan yang segitiga siku-siku. Namun dia segitiganya bentuknya adalah segitiga sama kaki. Jadi volume prismanya itu juga akan menjadi luas alas dikalikan dengan tinggi. Baik, kemudian bagaimana dengan prisma segitiga sembarang? Nah, ini prisma segitiga sembarang diperoleh dengan menggabungkan dua buah prisma segitiga siku-siku, yang mana bidang alas kedua prisma berupa dua segitiga yang tingginya sama, yaitu B, dan panjang alasnya berlainan, yaitu ada A1 dan 2. Nah, ini ada yang pertama alasnya A1, yang di sini A2 ya. Tingginya ini sama. Kemudian ini juga B ya, B-nya juga sama. Sehingga volume prismanya itu didapatkan dari volume prisma yang pertama ditambahkan dengan volume prisma yang kedua. Luas alas dikalikan tinggi dari prisma yang pertama dikalikan dengan luas alas dikalikan tinggi daripada prisma yang kedua. Sama halnya menjadi A1 ditambahkan A2 dikalikan tinggi, atau luas daripada alas prisma yang pertama ditambahkan dengan yang kedua dikalikan dengan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume daripada prisma itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Baik untuk prisma segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Selanjutnya kita masuk kepada limas. Nah, kita pahami terlebih dahulu terkait dengan definisi limas. Limas adalah bangun yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada suatu puncak. Limas itu penamaannya juga didasarkan pada jenis alasnya. Oke, kita lihat ya dari definisi ini. Jadi limas bangun yang dibatasi oleh sebuah segi N. Segi N. Nah, kalau ini bangunnya berbentuk segi 4. Berarti ini dikatakan sebagai limas segi 4. Nah, kemudian ada penutup. Nah, bidang penutup. Bidang penutupnya berbentuk apa? Ada segitiga. Ketika alasnya ini berbentuk segi 4, maka alas penutupnya itu akan ada 4 segitiga. Kalau alasnya dia berbentuk segitiga, maka dikatakan sebagai limas segitiga. Dia juga akan ditutupi sebagai penutupnya adalah segitiga yang sebanyak 3. Nah, kemudian dari segitiga itu semuanya yang sebagai penutup akan bertemu di satu titik, yaitu dikatakan sebagai titik puncak daripada limas. Oke, selanjutnya unsur-unsur limas, ada bidang, ingat ya, bidang yang membatasi, yaitu ada bidang alasnya merupakan alas limas dan sisi tegaknya yaitu yang memotong bidang alas. Jadi ini kalau dikatakan sebagai bidangnya ada bidang persegi, ada atau segi empatnya yaitu PQ RS, ini sebagai bidang alas. Kemudian ada bidang sebagai sisi tegaknya atau sebagai penutupnya yaitu segitiga, ada T PQ, ada TQR, kemudian ada TRS, ada TPS. Ini merupakan bidang penutupnya sebagai bidang sisi tegaknya. Kemudian rusuknya, nah ini sama ya, rusuknya berarti ada PQ, ada PR, ada PS, ada SR, kemudian ada PS, kemudian ada TQ, ada TR, ada TS, dan ada TP.
Kemudian titik puncak, titik yang merupakan persekutuan di antara selimut-selimut limas atau penutup limas, yaitu ini. T, ini sebagai titik puncak. Tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Jadi bidang alas dan titik puncak ketika ditarik garis, dia tegak lurus dengan sisi alasnya. Ini maka dikatakan sebagai tinggi limas itu ini. Ya. Kemudian ada bidang diagonal, ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Jadi tidak sebidang namun saling berhadapan pada limas. Mana daerahnya? Ini ada P dengan R, ini ada diagonalnya, daerahnya ya berarti T, P, R. Ini adalah daerah daripada bidang diagonal, dan ada T, S, Q. Ini juga merupakan bidang diagonal daripada limas. Kemudian sifat-sifatnya, tadi sudah sedikit disampaikan ya, ada macam-macam. Bentuk limas itu bisa limas segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga. Tentunya selimutnya juga ada 3 segitiga. Kalau segi 4, alasnya berarti bentuknya segi 4, berarti selimutnya juga ada 4 segitiga. Ada segi 5, berarti ya 5 segi 5. Kemudian selimutnya atau penutupnya atau sisi tegaknya, dia berarti ada 5 segitiga dan seterusnya. Kemudian memiliki titik puncak, memiliki tinggi, memiliki bidang sisi. Jumlah rusuknya itu berapa banyaknya? Ya tergantung dari seginya, sehingga banyak rusuknya itu rumusnya adalah 2 kali N. Oke. Bidang tegaknya kongruen, bidang tegak kongruen berupa segitiga dengan jumlah tergantung 5 seginya, yaitu setengah N. Oke. Selanjutnya macam-macam limas. Ada 5 segitiga, ini gambarnya begini. Nah, ini 5 segitiga. Titik puncaknya ada di sini ya. Penutupnya ada, ini anggaplah ini misalkan T, berarti ada TAB, TBC, TAC. Kemudian ada 5 segi 4, yang alasnya bentuknya segi 4, berarti ABCD, dan seterusnya. Ada 5 segi 5 ini. Ya, kemudian ada juga 5 segi 6, berarti dia berbentuk segi 5, dapat teratur ataupun segi 5 yang sembarang. Ini berarti segi 6, berarti dia selimutnya juga ada 6 segitiga. Selanjutnya bagaimana menemukan luas permukaan limas? Kita coba amati. Ini sebagai satu contoh adalah 5 segi 4. Nah, kalau kita buka 5 segi 4 itu bentuknya akan begini. Ini adalah salah satu jaring-jaringnya. Ya, yang dikatakan luas permukaannya itu ya luas daripada bangun limas itu sendiri. Berarti di sini luas permukaannya itu adalah luas daripada alasnya, yaitu luas segi 4 daripada bangun segi 4, yaitu luas ABCD, ditambah luas segitiga ABE, luas BCE, luas CDE, ditambah luas ADE. Jadi luas permukaan limas ini kalau limasnya adalah segi 4, berarti luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, namun kalau alasnya berbentuk segitiga, ya berarti menjadi luas segitiga sebagai alas ditambah 3 kali luas segitiganya yang sebagai penutup. Sehingga luas permukaannya sama halnya dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada menemukan volume limas. Kita akan coba mengamati kubus daripada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini, kita akan membuat diagonal ruangnya. Kita akan tentukan, yaitu ada 4 diagonal ruang. Yang pertama, BH, CE, AG, dan FD. Nah, ternyata dari diagonal ruang itu ada titik potongnya. Mereka bertemu di satu titik potong, yaitu di tengah-tengah kubus, yaitu di titik O.
Sehingga setelah kita amati, ternyata di dalam kubus itu terbentuk 6 buah limas. Seperti limas O, A, B, C, D. Jadi ada 6 buah limas segi 4 O, A, B, C, D. Sehingga kalau kita bawa ke dalam bentuk aljabar, yaitu bahwa atau ke dalam bentuk formula ya, bahwa 6 kali volume limas O, A, B, C, D itu sama dengan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sehingga volume daripada limas itu sama halnya dengan 1/6 dikalikan ruas AB, dikalikan BC, dan dikalikan CG. Nah, sama halnya dengan 1/6 dikalikan AB itu sama dengan sisi, BC juga sisi, dan CG adalah sisi. Nah, kita coba akan pisah bahwa 1/6 dikalikan AB dikalikan BC, nah ini sama halnya luas alasnya, sehingga menjadi 1/6 dikalikan sisi kuadrat. Masih tersisa di sini adalah S. S di sini adalah S apa? SCG. Kalau kita lihat CG di sini adalah sebagai tingginya. Sehingga tinggi di sini, mohon maaf, sisinya. Sisi CG di sini atau S itu sama dengan 2 kali tinggi. 2 kali tinggi apa? 2 kali tingginya prisma. Tingginya prisma kan ini. Nah, ini tinggi prisma. Berarti S ini sama halnya dengan 2 kali daripada tingginya prisma. Maka 1/6 dikalikan S kuadrat dikalikan 2T. Nah, menjadi, kalau kita sederhanakan lagi, 2/6 dikalikan S kuadrat dikalikan T. Sehingga menjadi, ini disederhanakan ya, 1/3 dikalikan S kuadrat dikalikan dengan T. Nah, karena S kuadrat ini merupakan luas alas atau sisi kali sisi daripada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maaf ini kurang A, B, C, D, kurang AB, dan S/2, ini S/2 itu ini, ya, ini, maaf, ini S/2. S/2 itu sama halnya dengan tinggi daripada limas, maka volume limas itu sama halnya dengan 1/3 dikalikan S kuadrat dikalikan S/2. Ingat bahwa S/2 itu sama dengan tingginya, atau S itu sama halnya dengan 2 kali tinggi. Sehingga volume limas sama halnya dengan 1/3 kali S kuadrat dikalikan tinggi. 1/3 S kuadrat ini adalah sebagai luas alas limas, dan T ini sebagai tinggi daripada limas. Sehingga volumenya adalah 1/3 kali luas alas dikalikan dengan tinggi. Baik anak-anakku semua, saya rasa cukup sekian untuk materi bangun ruang dengan sisi datar, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.